apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Yuk kita mau bersuka cita bersama Tuhan. Kita semua adalah Laskar Kristus. Yo. Yo. Semua bersuka cita ya. Ikuti kakak di belakang gerakannya semuanya ya. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Yo. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya
Haleluya. Roh Kudus yang membebaskan kita, amin. Kita menjadi anak yang manis, anak yang luar biasa bersama Tuhan. Tuhan adik, siapkan hatimu. Bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biar Roh Kudus yang memimpin kita ya, menjadi seperti Yesus. Yo, buka hatimu ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan ke segenap hatimu, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Bersama-sama katakan dengan segenap hatimu, ku buka hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari bersama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Tutup matamu, lipat tanganmu, siapkan hati untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh beribadah sekolah minggu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami ibadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Dan kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap belajar firman-Mu. Yuk adik katakan bersama-sama, amin. Yuk adik-adik silakan duduk. Kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari bersama-sama ya. Shalom. Shalom Bu Hanifa. Iya, selamat pagi Jessy.
Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi teman-teman. Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Sudah dong. Wah, tadi sudah nyanyi dengan semangat. Iya. Sekarang duduk yang manis mendengarkan firman Tuhan. Iya. Hari ini kita masih belajar sama-sama ya tentang generasi yang merdeka di dalam Tuhan. Iya. Jesse masih ingat arti merdeka di dalam Tuhan? Masih dong. Apa coba? Bebas dari dosa. Ya, bebas terus? dari hukuman. Betul, terus? Bebas buat ketemu Tuhan. Iya. Terus sekarang siapa yang memerdekakan kita? Roh Kudus di dalam Kristus. Betul, ya Roh Kudus yang mengerjakan itu. Kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita. Itu karena pekerjaan Roh Roh Kudus. Kudus, ya. Harusnya kita hidup ya di dalam Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena kita masih hidup dalam daging, ada musuh terbesar dalam kemerdekaan. Musuh terbesar di dalam kemerdekaan. Iya, hari ini kita belajar sama-sama ya. Musuh terbesar kemerdekaan di dalam Tuhan. Nah, yuk sama-sama ya. Jesse tolong dibacakan dalam Roma 7 ya, Roma 8 ayat 7 sampai 8. Coba Jesse pasti bisa baca ya. Bisa dong. Iya. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Iya, terima kasih Jesse. Jadi, Sama-sama. iya, musuh terbesar kemerdekaan dalam Tuhan seperti tadi dikatakan dalam Roma 8 tadi ya, adalah hidup di dalam daging. Bentar Bu, hidup di dalam daging. Iya. Arti hidup di dalam daging itu apa? Iya, arti hidup di dalam daging. Nah, tadi kita sudah baca sama-sama ya dalam Roma 8. Arti hidup dalam daging adalah hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup yang tidak sesuai Iya. dengan firman Tuhan. Jesse ini ya, Jesse masih ingat tokoh Alkitab yang namanya Simpson. Simpson. Oh iya, Iya. Jesse ingat. Simpson itu orang yang kuat banget. Iya, dia orang yang kuat karena dia dipilih Tuhan. Ya, dia orang yang dikhususkan Tuhan, dikhususkan orang yang khusus untuk tujuan ya membela bangsa Israel. Salah satunya dari bangsa Filistin. Nah, tapi ya Simpson ini ya tidak menurut apa yang Tuhan inginkan ya. Dia benar sih ya melawan bangsa Filistin, tapi bukan untuk membela bangsa Israel. Terus buat apa dong? Karena dia itu marah. Marah? Dia mementingkan kepentingannya sendiri. Ya, bukan membela untuk bangsanya, tapi dia untuk kepentingannya sendiri. Dia marah ya karena istrinya sama mertuanya dibunuh oleh bangsa Filistin. Oh, berarti Simpson itu melawan bangsa Filistin tidak sesuai dengan firman Tuhan untuk membela tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Untuk membela bangsa Israel. Tetapi dia melawan bangsa Filistin karena dia marah istrinya dibunuh gitu. Iya, berarti dia mementingkan kepentingannya sendiri. Menuruti keinginan sendiri. Ya, jadi ya hidup dalam daging itu contohnya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, tidak gitu. nurut sama Tuhan. Ya, gitu. Ya, sekarang gini ya, kalau misalnya Jesse ini ya, nih Bu Hanifa kasih contoh buat anak-anak yang di rumah ya. Jesse pernah enggak digoda sama temennya, dijahili? Pernah sering Bu. Terus rasanya gimana? Jengkel, marah. Jengkel, marah. Nah, jadi gini, hidup di dalam daging itu ya menuruti keinginannya sendiri. Ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi hidup dalam daging itu tidak menurut sesuai firman Tuhan. Ya, contohnya tadi, misalnya Jesse dijahili temannya, ya marah.
Apakah itu sesuai firman Tuhan? Enggak sih. Iya. Kalau di firman Tuhan tuh kita harus mengasihi, termasuk musuh kita. Betul, ya. Jadi itu loh contohnya. Hidup dalam daging itu segala hal, segala sesuatu yang hidupnya tidak menurut perintah Tuhan, yang tidak nurut firman Tuhan. Oh, berarti kalau Jessie digoda nih, Jessie tahu kalau harus mengasihi musuh Jessie. Tetapi kalau Jessie marah-marah, Jessie terus membalas, itu berarti Jessie hidup dalam daging, gitu ya? Karena Jessie tidak menuruti firman Tuhan. Iya. Nanti jadi anak yang tidak merdeka. Padahal kita sudah jadi kita sudah ditebus ya oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi kalau kita hidupnya masih di dalam dosa, ya namanya tidak jadi anak yang merdeka lagi, bukan generasi yang merdeka lagi. Ya, contoh lagi misalnya nih ya, sekarang kan anak-anak sekolah online nih ya. Iya. Ya, pasti ada ulangan. Iya, ulangan harian, tes. Nah, itu kan gurunya lihat enggak kalau kamu itu ngerjain? Ya enggak, kan Jessie di rumah. Ya, nah kalau kita nuruti keinginan diri kita sendiri, kalau anak-anak menuruti keinginan diri kita sendiri, itu kan pengennya itu dapat nilai bagus. Nah, tapi terus usahanya apa? Ini usahanya misalnya nyontek gitu. Oh, buka buku gitu maksudnya. Ya, itu namanya menuruti keinginan diri sendiri. Ya, supaya keinginannya itu tercapai, dia terus nyontek. Bukan dia memilih untuk belajar sungguh-sungguh, tapi dia nyontek. Benar, dia dapat nilai bagus, tapi dia berdosa. Iya. Dia sudah bohong. Kan enggak boleh. Iya. Nah, dia tidak jadi anak yang merdeka lagi. Nah, hari ini kita kan belajar sama-sama. Generasi yang merdeka. Yang merdeka itu ya merdeka, bebas dari dosa. Enggak menuruti keinginan sendiri. Iya, hari ini kita belajar sama-sama. Memang itu tadi keinginan daging terus goda terus gitu ya. Iya sih Bu, itu pasti setiap hari pengennya marah-marah. Padahal dia tahu kalau marah-marah itu enggak baik. Terus menghormati orang tua. Iya. Ada firman Tuhan kan bilang, hormatilah orang tuamu. Tapi apa yang dilakukan? Marah-marah kalau enggak diturutin. Jessie itu pernah pengen es krim tapi enggak dibeliin. Ya. Jessie terus marah-marah. Nah, itu ya. Jadi kita tahu sekarang ya. Hari ini kita belajar sama-sama. Ya, ini value kita hari ini. Sekarang aku tahu bahwa musuh terbesar kemerdekaan di dalam Tuhan adalah hidup tidak sesuai firman Tuhan. Oh, Jessie tahu. Ya. Musuh terbesar saat Jessie sudah menerima kemerdekaan adalah hidup dalam daging, tidak menurut sama perintah Tuhan. Iya. Terus Bu, itu tadi kan musuh terbesar ya. Bagaimana cara Jessie supaya Jessie tetap jadi anak yang merdeka di dalam Tuhan? Iya, ya sudah Bonifat tadi sampaikan ya. Ya, kita kan tadi kita sudah percaya sama Tuhan, percaya dengan mulut kita, mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus kita ada Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu. Tapi ada musuh yang terbesar tadi. Iya. Musuhnya apa? Hidup dalam daging. Tidak sesuai firman Tuhan. Tadi Jessie tanya, supaya kita tidak melakukan seperti itu, gimana ya caranya? Nah, tunggu minggu depan. Ya, tunggu minggu depan. Caranya gimana ya supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini ya, kesimpulan kita hari ini. Sekarang aku tahu bahwa musuh terbesar kemerdekaan di dalam Tuhan adalah hidup tidak sesuai firman Tuhan. Ya, sama-sama ya. Kesimpulan kita hari ini kita baca dengan kenceng. Ya, yuk sama-sama 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa musuh terbesar kemerdekaan di dalam Tuhan adalah hidup tidak sesuai firman Tuhan. Betul. Nah, hari ini ya, pagi hari ini kita sudah belajar sama-sama ya, untuk kita jadi generasi yang merdeka di dalam Tuhan. Ternyata tidak mudah
ya, kita ada musuh yang terbesar, yaitu hidup dalam daging, ya. Hidup yang tidak menuruti firman Tuhan. Nah, pagi hari ini sama-sama yuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan selidiki aku, lihat hatiku. Semua sikap berdoa, semua tutup mata, nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Haleluya Yesus Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan, lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Semua anak-anak nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hatimu. Selidiki aku. Amin Tuhan, Kau yang menyelidiki hati kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk semua anak-anak, tutup matamu. Hari ini kita belajar sama-sama bahwa ternyata untuk menjadi generasi yang merdeka di dalam Tuhan, itu ada musuh yang terbesar, yaitu hidup dalam daging, yaitu hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada, Tuhan hadir di rumah-rumah kalian masing-masing. Tuhan melihat kalian semua. Tuhan memperhatikan kalian semua pagi hari ini.
belajar hari ini, kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup sesuai firman-Mu. Tolong aku Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa pada pagi hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh sama-sama belajar untuk menjadi generasi yang berkemenangan. Ternyata ada musuh yang terbesar itu, yaitu hidup di dalam daging. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh mengambil keputusan dengan benar, sesuai dengan firman-Mu. Kami boleh mengikuti apa yang jadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang menyelidiki hati kami, Kau yang melihat hati kami Tuhan. Ini kami, ini hidup kami Tuhan. Kau yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang memberkati mereka Tuhan, sekolah mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan. Ketika mereka sekolah online Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami, Engkau yang melihat ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih di rumah? Pasti luar biasa. Haleluya, pasti diberkati Tuhan dan senantiasa penuh sukacita. Amin. Amin. Nah, di sini kakak-kakak ingin menyambut adik-adik yang baru pertama kali datang beribadah online di Abi Battle Area. Selamat datang dan jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Nah, di sini kakak-kakak akan membawakan beberapa pengumuman buat adik-adik semua. Yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik dan kakak-kakak yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yuk kita saksikan bersama-sama siapa saja yang berulang tahun di minggu ini. Nah, itu dia yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita juga akan saksikan bersama-sama tugas adik-adik minggu lalu. Yuk kita saksikan bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Wow, anak-anak bersemangat ya Kak ya, walaupun Keren. beribadah di rumah tapi Keren, adik-adik keren. luar Iya. biasa, mereka bersemangat Semangat semua. banget. Tuhan Yesus Tuhan memberkati Yesus memberkati. Keren, pelayanan kakak-kakak dan Iya. memberkati adik-adik. Amin. Nah, tugas minggu ini apa ya Kak ya? Nah, untuk tugas minggu ini adik-adik tulis tadi kesimpulan firman Tuhan, yaitu
Sekarang aku tahu bahwa musuh terbesar kemerdekaan di dalam Tuhan adalah hidup sesuai keinginan sendiri. Dihias di kertas sebagus dan secantik mungkin. Lalu difoto, dikumpulkan ke kakak-kakak. Kakak-kakak tunggu ya. Lalu pengumuman selanjutnya apa Kak? Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita saksikan video Komsel minggu ini. Ya. Nah, adik-adik yang ikut Komsel pasti mendapat berkat yang luar biasa ya Kak. Pastinya, Kak. Nah, oleh sebab itu yuk adik-adik yang belum ikut Komsel, yuk ikut Komsel di kelompoknya masing-masing. Di sana adik-adik bisa bertumbuh bersama, berbagi bersama, dan mungkin apa yang belum mudeng di firman Tuhan, adik-adik bisa bertanya ke kakak-kakak di Iya, sana. betul sekali, Jadi Kak. adik-adik bisa lebih paham firman Tuhan minggu itu. Begitu ya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, berikut cara memberikan persembahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada mama, papa, adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah kalian tabur. Nah, ibadah kita sudah selesai, yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh beribadah walaupun di rumah. Tapi kami tahu Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami. Engkau memberkati kakak-kakak kami yang melayani. Engkau memberkati tim yang melayani. Engkau memberkati kami adik-adik Tuhan yang sudah beribadah bersama. Berkati juga papa, mama, dan orang-orang yang mendampingi adik-adik dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersukacita, kami boleh mendapat sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.